Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa kimia ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa silahkan kalian siapkan alat tulisnya agar langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ya. Oke, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tata nama senyawa kimia ya. Jadi zaman dulu itu senyawa-senyawa yang ditemukan itu ditulis atau dilambangkan sebagai bentuk lambang ya. Nah, mulai pada tahun 1779, J.J. atau John Jacob Berzelius itu menemukan atau melambangkan suatu unsur yang ditemukan itu dengan lambang yang dimulai dengan oleh lambang unsur ya, yang dilambangkan oleh huruf pertamanya itu dari nama latinnya dan ditulis dengan huruf kapital. Nah, jika huruf pertamanya itu sama, itu biasanya di belakang huruf kapital itu ditambahkan satu huruf lain dari nama unsurnya gitu ya. Jadi dahulu itu zat kimia itu diberi nama sesuai dengan nama penemunya, nama tempat atau nama asal zatnya, sifat zatnya dan lain-lain. Dengan semakinnya bertambahnya jumlah zat yang ditemukan baik alami ataupun buatan, maka perlu adanya tata nama yang dapat memudahkan penyebutan nama suatu zat ya. Nah, biasanya tata nama ini diatur atau sesuai kesepakatan ya, atau IUPAC International Union Pure and Applied Chemistry, yang merupakan badan internasional yang membuat tata nama zat kimia yang ada di dunia ini. Tetapi untuk kepentingan tertentu, nama zat yang sudah lazim atau nama trivial sering digunakan karena telah diketahui khalayak. Jadi nanti di tata nama senyawa kimia itu biasanya ada yang berdasarkan IUPAC, ada juga yang berdasarkan trivial. Trivial itu adalah nama dagang atau yang sudah terkenal di masyarakat ya, di khalayak. Nah, itu biasanya masih dipakai walaupun IUPAC-nya juga sudah ada ya. Oke, di sini ini mungkin sudah tahu ya, ini adalah garam dapur. Coba perhatikan. Ini adalah garam dapur ya, kita tahu ya. Namun rumus kimianya itu adalah NaCl, natrium klorida ya. Nah, kalau di Aceh sering juga disebut sirah, kalau di Sunda disebut uyah, Makassar celah. Nah, apa sih nama NaCl menurut IUPAC? Nah, gitu ya. Karena banyak sekali mungkin di garam dapur ini sebutnya, kita juga harus tahu NaCl itu menurut IUPAC itu penamaannya seperti apa. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kita akan belajar, kalau kalian kan sering melihat tuh senyawa-senyawa kimia. Nah, itu kita harus tahu gitu ya, harus tahu bagaimana membacanya, bagaimana sih cara menulisnya gitu yang kita pelajari ya. Oke. Di sini Ibu akan akan menjelaskan beberapa tata nama senyawa dan itu akan berbeda. Yang kali ini, yang pertama ini Ibu akan menjelaskan bagaimana penamaan dari senyawa ion ya. Jadi bagaimana sih tata nama dari senyawa ion. Nah, kita ketahui bahwa senyawa ion itu disusun dari logam dan non logam ya. Senyawa ion itu kita sudah belajar bahwa senyawa ion itu disusun oleh ikatan ion yang terdiri dari logam dan non logam. Ini juga sudah dipelajari sebenarnya ya. Ini Ibu singgung sedikit bahwa logam itu kan ada di golongan 1A kecuali hidrogen. Nah, ini kalian lihat aja di golongan 1A itu ada apa aja, ada Li, Na, K, Rb, Cs ya. Terus ada golongan 2A ya, Be, Mg, Ca, Sr, Ba ya. Terus 3A, ada 4A itu yang termasuk logam banyak Sn dan Pb. Kemudian ada juga logam-logam yang terdapat di golongan transisi ya. Oke, gitu. Nah, logam ini itu kan biasanya dia juga disebut sebagai kation atau muatannya positif karena dia cenderungnya adalah melepas elektron. Nah, logam ini itu dibagi lagi kan, ada logam golongan utama, ada logam golongan transisi atau B ya. Golongan utama itu atau golongan A ini kita ketahui bahwa biloxnya itu cuma 1. Namun pada golongan transisi yang kita sudah pelajari bahwa biloxnya itu lebih dari 1 ya.
Oke. Nah, sedangkan senyawa ion juga disusun oleh non-logam. Nah, non-logam itu sisanya selain yang ini berarti itu termasuknya unsur non-logam. Unsur non-logam juga ini sifat anion ya, karena dia menangkap elektron. Oke, kita akan bahas dulu ya senyawa ion. Nah, jadi kan tadi senyawa ion disusun oleh logam dan logam. Nah, pada ini gue akan menjelaskan dulu senyawa ion jika disusun dari logam A atau golongan utama ya. Nah, aturan penamaannya itu nanti kalian sebutkan dulu nama logamnya itu apa. Jadi kalian harus tahu tuh misalnya Li itu apa, Na itu apa. Li misalnya litium, Na itu natrium. Jadi itu kalian harus tahu namanya ya, namanya itu apa. Logam dulu kalian sebutkan, kemudian kalian sebutkan non logamnya, kemudian akhirannya ditambahkan ida. Contohnya di sini Bu punya contoh. Ada BaCl2 ya, BaCl2 berarti ini kan ada atom Ba, ada Cl. Nah, kalian cek nih mana yang logam, mana yang non logam, atau kalian bisa ini diionkan nih. Kalau yang muatannya positif berarti dia termasuknya logam, kalau muatannya negatif nanti dia biasanya termasuknya non logam gitu ya. Jadi kalian sebutkan dulu nama logamnya. Ini biasanya nama logam itu biasanya letaknya ada di depan biasanya, walaupun tidak seluruhnya ya, tapi biasanya memang logam itu letaknya ada di depan. Oke, ini ada Ba, ada Cl ya. Kalau kalian bisa lihat SPU mana logamnya tadi, golongan berapa. Ba itu kan golongan 2A, maka dia termasuknya logam, kan ya. Cl itu termasuknya 7A, dia termasuknya ke dalam non logam ya. Nah, tadi aturannya penamaannya itu sebutkan dulu logamnya. Oh, logamnya berarti Ba ya. Nah, Ba apa? Oh, Ba itu barium, Cl itu klor ya. Klor, tinggal tambahkan ida jadi klorida. Jadi nama dari senyawa BaCl2 ini adalah barium klorida gitu ya. Kemudian ada contoh lain nih, Al2O3. Al2O3 berarti ada unsur Al dan ada O ya kan. Nah, tadi Ibu sebutkan bahwa logam itu biasanya letaknya di depan walaupun tidak seluruhnya. Kalau kalian lebih ingin diyakinkan, kalian boleh cek di SPU ya. Al itu termasuk golongan 3A dan O itu termasuk golongan 6A. Berarti Al itu logam, O itu non logam, berarti sebutkan dulu logamnya. Oh, Al itu apa? Al itu aluminium. O itu apa? Oksigen. Nah, tambahkan ida jadi oksida, bukan oksigenida ya. Jadi oksida. Jadi namanya aluminium oksida. Paham ya? Jadi itulah yang pertama ya, kalau senyawa ionnya nanti disusun dari logam golongan A dan non logam. Jadi tadi kan logam-logam itu yang tadi Ba itu golongan 2A ya, Al itu golongan 3A. Jadi dia termasuk ke dalam logam golongan utama. Kalau dia transisi nanti beda lagi kalau logamnya transisi. Kalian bisa cek ya, transisi itu kalau di SPU dia letaknya ada di tengah. Yang ada di tengah ya. Nanti kalian lihat aja. Pokoknya kalau golongan B itu berarti dia termasuknya golongan B itu dia termasuknya transisi gitu ya. Jadi nanti beda penamaannya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya logamnya itu dari logam golongan transisi atau logam B? Itu beda dengan pada logam A, aturannya berbeda. Nah, untuk senyawa ion yang disusun dari logam B atau transisi, aturannya pertama kalian sebutkan dulu nama logamnya ya, logamnya. Kemudian, nah tadi karena golongan transisi itu biloxnya lebih dari 1, otomatis harus dituliskan biloxnya, karena untuk tahu nanti ketika dibaca itu untuk tahu. Nah, ini biloxnya yang pada senyawa ini itu biloxnya yang mana sih gitu kan? Maka nanti dituliskan biloxnya, diberi tanda kurung seperti ini. Biloxnya biasanya penulisannya itu dengan bukan angka biasa ya, tapi angka Romawi ya. Jadi angka-angka Romawi gitu ya penulisannya. Kemudian baru kalian sebutkan non logamnya dan ditambah ida. Contohnya di sini ada FeCl2, ada FeCl3, ada Cu2O, ada CuO. Nah, pertama-tama kita ketahui ya, Fe ini logam golongan transisi, logam B, logam golongan transisi B. Berarti penamaannya harus mengikuti aturan ini, harus dicari dulu biloxnya ya. Cl itu non logam tadi ya, golongan 7A. Nah, karena dia transisi, maka kan tadi kita butuh biloxnya ini, kita cari dulu. Caranya seperti ini ya. Kalian ingat-ingat lagi, kita akan mencari Fe, bilox dari Fe. Cl kemarin itu sudah belajar kan bagaimana mencari bilox suatu unsur ya. Nah, di sini ada FeCl2. Kita ketahui bilox Cl. Ya, kita ketahui bahwa Cl itu kan kita sudah belajar bahwa Cl itu biloxnya -1, dan sedangkan Fe ini mau kita cari biloxnya. Sudah, ini kan -1 dikali 2, -2. Karena dia senyawa netral, kemarin kita sudah belajar sama dengan
Oke, sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 kan, karena senyawanya netral di sini tidak ada muatan. Nah, min 2 titik-titik berapa dikurangi 2 hasilnya 0, atau ini pindah luas ya. Jadi hasilnya kan plus 2. Plus 2 di sini Fe-nya cuma ada 1, maka plus 2 dibagi 1 plus 2. Maka bilog dari Fe di sini untuk senyawa FeCl2 yaitu bilognya 2. Nah, sudah. Tadi logamnya itu kan Fe. Fe itu adalah besi. Ada bilognya 2, berarti dalam kurung tulis bilognya dengan angka Romawi 2. Cl itu kan klor tambah ida, klorida gitu. Jadi nama senyawa dari FeCl2 yaitu besi 2 klorida. Beda halnya dengan FeCl3. Sama kita cari dulu nih. Nah, kita cari bilognya Fe. Cl kan tadi sudah tahu ya, min 1 kali 3 min 3. Karena senyawanya netral maka sama dengan 0. Berapa yang dikurangi 3 hasilnya 0, maka plus 3. Atau ini pindah ruas ya, jadi plus 3. Plus 3 dibagi 1 sama dengan plus 3. Maka namanya, bilognya jadi kan plus 3 ya, maka namanya Fe itu besi 3. Cl itu klorida ya. Jadi beda. Kalau FeCl2 itu namanya besi 2 klorida, kalau FeCl3 namanya besi 3 klorida. Dengan cara mencari dulu bilognya kita bakal tahu perbedaannya itu ya. Nah, di sini selanjutnya ada Cu2O ya, Cu2O. Nah, kita ketahui ini ada unsur Cu dan O ya. Susun atas senyawa ini susun atas unsur Cu dan O. Nah, kita tahu Cu itu adalah logam B atau logam transisi, maka penamaannya dengan ini. Nah, kita cari dulu bilog dari Cu ya, Cu2O ya. Kita cari dulu bilog dari Cu. O itu kemarin adalah bilognya min 2. Min 2 ini karena senyawa netral maka sama dengan 0 kan? Nah, min 2 sama dengan 0. Maka berapa yang dikurangi 2 hasilnya 0, maka plus 2 ya, plus 2. Karena di sini Cu-nya ada 2, maka plus 2 dibagi 2. Maka untuk bilog dari Cu2O ini adalah plus 1 ya. Jadi namanya Cu itu kan tadi tembaga, maka tembaga 1 oksida. Oksigen itu tambah ida jadi oksida gitu ya. Nah, gimana namanya kalau CuO? Bagaimana namanya kalau CuO? Ya sudah, kita cari juga bilognya. Di sini bilog Cu. Oh, itu kan min 2 ya. Ini tadi netral maka sama dengan 0. Min 2 kali 1 min 2. Berapa yang dikurangi 2 hasilnya 0, maka plus 2. Plus 2 dibagi 1 plus 2. Beda sama yang ini. Walaupun sama-sama Cu, karena tadi ya golongan transisi itu dia memiliki lebih dari 1. Jadi satu unsur itu bisa, bilognya itu bisa lebih dari 1. Ya, jadi untuk senyawa logam transisi ini bilognya itu lebih dari 1. Misalnya tadi kan Fe. Fe tadi ada yang plus 2, ada yang plus 3 juga, tergantung dia berikatan dengan unsur apa dan berapa gitu ya. Sama dengan Cu tadi. Ada yang bilognya plus 1, ada bilognya plus 2, tergantung jumlahnya zatnya berapa dan berikatan dengan apa. Jadi kalau yang tadi CuO karena bilognya 2 maka namanya tembaga 2 oksida ya. Gitu, itu jadi tata nama untuk senyawa ion yang dari logam golongan A atau logam utama, dan juga bagaimana kalau penamaannya untuk logam B yang transisi. Jadi berbeda ya. Jadi pertama-tama ketika kalian mau menamakan suatu unsur, kalian harus lihat dulu logamnya itu golongan mana, A atau B gitu ya. Terus senyawanya tersusun antara logam dan logam enggak? Kalau logam dan logam berarti senyawanya ion. Berarti jadi gini. Ketika kalian memberikan nama suatu unsur, kalian cek dulu senyawanya. Senyawanya itu tersusun atas logam dan non-logam enggak gitu ya. Kalau misalnya sudah dipastikan dia logam dan non-logam, kalian cek dulu logamnya dari golongan A atau logam golongan B ya. Setelah itu baru beri nama sesuai aturan yang ada gitu ya. Gitu, itu senyawa ion ya. Nah, selanjutnya bagaimana penamaan untuk senyawa kovalen? Kita juga sudah belajar tentang senyawa kovalen, bahwa senyawa kovalen itu tersusun atau disusun dari senyawa non-logam dan non-logam. Jadi kalian harus tahu juga. Jadi pada senyawanya itu semuanya non-logam. Nah, kalau semuanya non-logam berarti tata namanya berbeda dengan yang tadi ya. Bagaimana tata namanya? Nah, tata namanya ini aturannya kalian sebutkan dulu jumlah non-logamnya. Nah, jumlahnya ini berapa Bu? Apa pakai 1, pakai 2 atau 3? Tidak, tapi ada
ada penamaannya sendiri untuk jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3. Nah, itu apa, Bu? Nah, jadi kalau 1 itu mono, kalau 2 itu di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jadi kalian kalau misalnya nanti di soal ulangan atau apa ya, ini otomatis memang harus dihafal. 1 mono ya, gampang lah ya. Kalau sering mengerjakan soal, insya Allah bisa. Nah, ada aturan lagi. Kalau jumlah non-logam yang pertamanya itu awalannya dia jumlahnya 1, maka untuk unsur pertama itu tidak perlu disebutkan. Nah, nanti kita ke contoh ya, yang seperti apa kalau misalnya jumlahnya 1 pada awal ya. Jadi dicontohkan. Jadi kita lihat lagi di sini aturan penamaannya. Kalian sebutkan dulu jumlah non-logamnya. Jadi kan tadi kan disusun atas non-logam dengan non-logam ya. Jadi biasanya ada 2 non-logam. Jadi yang pertama dulu kalian sebutkan jumlah non-logam yang pertama, kemudian nama non-logamnya apa, kemudian sebutkan lagi jumlah dari non-logam yang kedua, kemudian nama dari non-logam yang kedua, kemudian ditambahkan ida. Oke, kita ke contoh. Di sini ada CO. CO itu tersusun dari unsur C dan O ya. Kita ketahui bahwa C adalah golongan 4A, maka dia non-logam. O juga non-logam, berarti ini senyawa kovalen, berarti pakai aturan yang ini. Oke. Di sini C-nya jumlahnya berapa? 1, O-nya 1. Nah, baru kita lihat di sini pakai yang ini. Ingat tadi pengecualian untuk unsur yang pertama. Unsur pertama ini kan berarti C. Nah, kalau unsur pertamanya itu 1, maka unsur pertamanya tidak perlu disebutkan. Nah, karena C ini kan yang pertama dan jumlahnya 1, jumlahnya tidak perlu disebutkan ya. Jadi langsung saja. Tadi kan kata 1 kan mono. Nah, karena dia ada di pertama tidak perlu disebutkan mono. Jadi karbon saja, C itu karbon. Nah, O-nya baru nih yang kedua boleh disebutkan jumlahnya ya. Jumlahnya kalau 1 ya. Gitu. Ini namanya CO ini apa? Karbon. Karena O itu ada 1 maka mono. O itu adalah oksigen tambah ida jadi oksida. Jadi namanya karbon monoksida ya. Paham ya? Contoh lain ada CO2, ini sama tersusun dari atom C dan O. C ada 1, O ada 2. Ingat tadi kalau yang pertama jumlahnya 1 tidak perlu disebutkan. Maka langsung saja karbon, O-nya ini ada 2. 2 itu apa? Di. Ya, tinggal tambahkan O itu tambah ida, oksigen tambah ida. Jadi oksida. Jadi namanya karbon dioksida. Paham ya? Lanjut, contoh lain. NO sama kayak tadi ya. Berarti ada unsur N, ada O. N-nya itu ada 1, O-nya ada 1. Kalau di pertama ada 1, nggak perlu disebutkan kan? Jadi namanya langsung saja nitrogen, O-nya itu ada 1, maka monoksida. Terus yang ini NO2, nah, sebutkan tadi, ini ada 1, tidak perlu disebutkan jumlahnya nitrogen, dan O itu apa? 2. Jadi di. O itu oksigen tambah ida, oksida. Jadi namanya nitrogen dioksida ya. Lanjutnya N2O3. Nah, N2O3 ini N-nya ada 2, O-nya ada 3. Nah, kalau jumlahnya tidak 1, nah ini kan 2, berarti disebutkan. Kalau 1 tidak perlu disebutkan. Yang pertama itu. Yang pertama ini ternyata ada 2, maka disebutkan. Nomor 2 ini di ya. N itu nitrogen, jadi dinitrogen. O-nya ada 3. Berarti tri. O-nya itu tambahkan ida, jadi dioks. Oh, salah ini ya. Bukan dioksida, tapi apa? Ya, ini salah tulis berarti Ibu ya. Ini salah tulis. Jadi namanya dinitrogen karena 3 jadi namanya tri. Duh, tulisannya jelek ya. Trioksida ya. Gitu ya. Ini salah tadi ketikannya. Jadi kalian ganti lagi aja ya. Diketiknya. Oke. Jadi namanya dinitrogen trioksida ya. Kalau N2O4 ini N-nya ada 2, O-nya ada 4, maka tadi kan 2 itu di, N itu nitrogen, dinitrogen, O-nya ada 4, 4 itu tetra, jadi tambahkan O, tetraoksida. Paham ya? Gitu, jadi sama tadi cek dulu kan. Ini semuanya unsurnya tadi C itu non-logam, O itu non-logam, N juga non-logam, maka dia termasuknya ke senyawa kovalen. Jadi pakai aturan yang ini. Paham ya? Ini juga harus dihafal nih. Mono 1 yang gini-gini harus dihafal ya, paham? Oke, ini selanjutnya tadi kan yang Ibu contohkan tadi sama-sama terdiri dari unsurnya itu senyawanya cuma 2 unsur. Gimana kalau unsurnya lebih dari 2? Ya, ini kan 2 tadi ya, Fe ada Cl 2. Ini juga 2 CO ada O cuma 2 unsur. Gimana kalau unsurnya ini lebih dari 2 ya?
lebih dari 2. Bagaimana? Ya, jadi gimana kalau misalnya dalam suatu senyawanya itu lebih dari 2. Nah, kalau unsurnya lebih dari 2 itu disebutnya biasanya senyawa poliatomik. Ya, poli itu artinya banyak, jadi lebih dari 2 ya biasanya. Bagaimana cara menyebutkannya? Penamaannya. Ya, bagaimana penamaannya? Jadi aturan penamaannya itu nanti kalian sebutkan dulu nama kationnya, baru nama anionnya. Apa itu Bu kation dan anion? Jadi kalian harus bisa nih dilihat di sini atau di sini kalian bisa catat nih nama-nama dari beberapa jenis kation, dan ini adalah beberapa nama jenis dari anion. Nah, ini untuk nama-nama kation, ini adalah nama-nama anion. Jadi kation itu yang positif ya. Jadi kalau diuraikan itu senyawanya positif. Nah, ini harus dihafal sih, atau enggak dihafal tapi kalian harus sering latihan supaya kalian terbiasa. Oh, kalau Na itu Na+. Karena apa Na+? Karena dia ada di golongan 1A, dia melepas melepas satu elektron, maka Na+. Gitu. Nah, yang ini negatif. Kalian harus hafal kayak NH4 nih amonium, PT4 nih platina gitu ya. Terus kayak ini CH3CO-, oh itu disebutnya asetat. Nah, ini kalian harus lihat dan sering latihan supaya kalian lama-lama tahu lah. Kalau SO4 itu misalnya SO4 2-min itu sulfat kayak gitu ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Jadi itu bisa dilihat di situ ya, ke daftar kation dan anionnya. Contoh, jadi kan kation itu yang positif, anion itu yang negatif kan. Nah, kation ya sebutkan dulu kan tadi kationnya baru anion. Yang di sini ada contoh H2SO4. Nah, kalian harus bisa ini aja deh. Ini kan kenapa termasuk ke dalam aturan senyawa poliatomik? Karena dalam senyawa ini dia lebih dari 2. Ini kan ada K, ada S, ada O ya, berarti ada 3 lebih dari 2. Maka pakai aturan poliatomik ini kita kelompokkan kation dan anionnya. Dan kationnya KSO4 ya. Kalian bisa lihat di sini deh. Kalau itu K, kalau di sini ada K. Oh, K itu K plus aja. Terus SO4 ada SO4, SO4 2-min kayak gitu. Kalian bisa lihat di tabel ini ya. Jadi kalau udah terbiasa nanti tahu. K2SO4 itu berarti ada K, ada SO4 ya. K-nya termasuk kalau diuraikan menjadi K plus ya. Dan SO4-nya SO4 2-min. Nah, atau gini kalau misalnya mau diuraikan ini nih, 2-nya ini punyanya SO4 2-min. Di sini SO4 itu kan ada 1, maka di sini K+. Seperti itu. Jadi diuraikan dengan dilihat aja. Itu K. Tadi di daftar anion kation. Oh, K+. SO4 itu SO4 2-min. Nah, ini muatannya harus sama. Kalau ini 2-min berarti di sini 2. Nah, ini K-nya ada 2, maka di sini kasih 2. Gitu cara menguraikannya. Ya. Nah, berarti ini ada K, ada SO4 ya. Kita lihat di sini K itu apa? Oh, kalium. SO4 itu apa? 2-min, SO4 2-min sulfat. Oh, namanya berarti kalium sulfat. Gampang ya. Jadi kalian harus tahu kation dan anionnya aja gitu. Lanjut. Di sini ada contoh lain CH3CONA. Nah, memang sih biasanya kation itu di depan, tapi ini untuk senyawa yang ini malah anionnya yang di depan ya. Makanya tadi Ibu sebut tidak selalu ya. CH3CONA, maka kita uraikan itu jadinya CH3CO- nih ya. Dilihat di sini. CH3CO-. Nah, terus ada Na itu Na+ gitu. Jadi ketika diuraikan jadi CH3CO- dan Na+. Nah, CH3CO- itu apa? Asetat. Na itu natrium. Tadi apa aturannya? Kationnya dulu sebutkan. Oh, kationnya dulu. Berarti kationnya siapa di sini? Na. Na itu natrium ya. Terus CH3CO- itu apa? Asetat. Jadi namanya natrium asetat ya. Paham? Gitu. Jadi harus bisa menguraikan ininya sih. Oh, kalian lihat aja dari senyawanya ini nih. Kalian lihat di tabel itu ya. Terus di sini ada Ca3PO4 2 kali. Apa namanya ya senyawa ini? Ca3PO4 2 kali. Kita lihat di sini. Ada Ca, ada PO4 ya. Tapi harus tahu juga nih PO4-nya. Kan ada Ca, oh Ca termasuk kation. Oke, namanya kalsium, PO4. Oh, ternyata nih PO4 nih ada nih PO4 3-min adalah fosfat ya. Sudah bisa langsung aja. Bisa langsung aja. Oh, Ca3 tadi kalsium. PO4 itu fosfat, jadi kalium fosfat.
gitu ya. Kalau diuraikan, kalau nanti di soal disuruh diuraikan, nah ini kan tukeran, ini 2 di sini berarti tukeran jadi punya CA, jadi CA-nya CA2 plus, 3 di sini pindah ke atas, jadi punyanya PO4, jadi PO4 3 min. Nah, yang 3 ini pindah ke depan ya, jadi 3 CA2 plus, dan 2 ini pindah ke depan, jadi 2 PO4 3 min. Gitu ya. Kalau suruh namain aja mah ya kayak tadi aja gitu ya. Lanjut, ada di sini Al2SO4 3 kali. Nanti ada Al, ada SO4 ya. Al itu disebut aluminium, SO4-nya sulfat. Maka namanya aluminium sulfat. Gitu gampang ya. Tapi kalau disuruh diuraikan, maka ini tukeran saja. Yang 3 ini jadi punyanya Al, yang 2 ini jadi punyanya SO4. Jadi Al3 plus dan SO4 2 min. Nah, kemudian yang 2 ini pindah ke depan, 2 Al 2 plus dan 3 SO4 2 min gitu ya. Gitu. Kalau suruh namain aja, lihat aja dari tadi daftar ini ya. Tapi kalau disuruh diuraikan, seperti itu caranya. Ada lagi bentuknya misalnya kayak gini, diketahui ion-ionnya, kalian suruh nuliskan senyawanya. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya ya sudah kayak tadi tukeran. Ini kan K plus, ini SO4 2 min, berarti 2 ini pindah ke sini jadi punyanya K, plus di sini pindah ke punyanya SO4 2 min. Berarti kayaknya tadi jadi ada 2 kan? K2 SO4 minnya itu kan ini 1 ya, plus 1, dan tidak perlu ditulis kan? Gitu. Nah, 2 ini juga pindah ke sini. Karena nanti K-nya ada 2, berarti pindah dikasih di sini 2. K plus gitu. Kayak tadi juga CH3CO min dan Na plus. Nah, ini jadi senyawanya apa? Ya tinggal tukeran aja di sini, plusnya jadi punya di sini. Ini sama-sama 1 ya. Kalau sama-sama 1 tidak perlu dituliskan. Jadi langsung saja gabung CH3CONa. Nah, kalau yang ini misalnya ada Ca2 plus dan PO4 3 min. Kalian disuruh menentukan senyawanya apa yang terbentuk. Ya sudah tukeran aja. Yang 3 ini jadi punya Ca jadi Ca3. PO4 ini jadi 2-nya pindah ke sini jadi PO4 2 kali. Nah, kalau ada sini ada angka juga, pisahkan dengan kurung seperti ini ya. Nah, ya sudah. Di sini Ca-nya ada 3, maka taruh di sini 3. 2 di sini pindahkan ke depan sini ya. Jadi seperti ini senyawanya Ca3 PO4 2 kali. Sama halnya dengan yang ini Al SO4, Al3 plus dari SO4 2 min. Ini pindah juga, yang 3-nya jadi punya SO4 jadi SO4 3 kali. Nah, 2-nya ini pindah di sini jadi Al2 SO4 3 kali. Berarti jumlah Al-nya berapa? Oh, 2, pindahkan di sini 2, 3-nya di sini pindahkan ke depan seperti itu. Rumit, Bu? Iya, rumit, tapi kalau misalnya sering latihan insya Allah bisa ya. Dan yang 5 harus sering latihan aja supaya terbiasa. Gitu. Itu jadi ini perhatikan juga nih tabel-tabel ini nih. Lama-lama juga kalian akan hafal ini ya. Oh, CH3CO min itu astat. Tadi kan SO4 sulfat gitu kan. Kemudian MnO4 apa? Permanganat gitu ya. Jadi sering-sering latihan. Oke, kita lanjut. Di sini banyak sekali ya memang tata nama senyawanya itu banyak banget karena senyawa-senyawa kimia itu juga banyak. Sebenarnya ini hanya sekilas saja, nanti ada yang lebih rumit. Nah, kalau senyawanya itu lebih rumit ada ya tata namanya. Memang banyak sekali. Oke, lanjut ya. Di sini Bu akan menjelaskan tata nama senyawa asam dan tata nama senyawa basa. Nah, kita ke mulai yang asam dulu ya. Tata nama senyawa asam atau asam itu dia teridentik dengan adanya atom hidrogen. Nah, jadi nanti senyawa-senyawanya biasanya ada atom H-nya. Nah, ada letaknya biasanya atom H-nya itu biasanya di depan ya. Walaupun tidak semua. Bagaimana aturan penamaannya? Jadi nanti kalian H itu kan asam ya, dan tuh lihat. Biasanya ciri-cirinya hanya di depan, tidak selalu, tidak semua senyawanya asam itu letak H-nya di depan, tidak selalu. Tapi kebanyakan seperti itu. Jadi H ini nanti disebut asam, sebutkan asamnya, baru anionnya. Anionnya bisa yang tadi ya, sama yang ini. Kalian lihat di sini nih anionnya ya. Oke. HF. Oh, ada H-nya, berarti asam. F itu kan anion ya. F min apa? F min. F min apa nih? F min. F min di sini ada nggak? F min. F min itu fluorida. Jadi namanya asam fluorida, gitu ya. Ini HCl. Oh, hanya asam, Cl-nya apa? Tadi klor ya. Jadi klorida, gitu ya. HBr, Br-nya apa? Br-nya bromida, jadi namanya asam bromida. HI sama. I-nya apa? I-nya iodida, jadi namanya asam iodida. H2S, hanya asam. S-nya apa? Sulfida. Gitu ya, sulfida. Itu gitu aja sih kalau tata nama senyawa asam. Jadi hanya itu disebut asam, nanti tinggal kalian
beri nama anionnya saja tadi dengan melihat yang tadi tabel ya. Gimana kalau basa? Basa itu identik dengan atom OH. OH ini disebutnya sebagai hidroksida. Biasanya senyawa-senyawa basa ada OH-nya di belakang senyawanya itu. Tapi tidak semuanya, tapi kebanyakan OH-nya di belakang ya. Contohnya di sini ada NaOH. Jadi sebutkan dulu nama kationnya, tadi aturannya sebutkan nama kationnya baru nama lalu ditambahkan hidroksida untuk kalau ada atom OH-nya ini disebutnya hidroksida. Na lihat kation di daftar kation ini. Na apa? Oh, natrium. OH-nya hidroksida, jadi namanya natrium hidroksida. Kemudian di sini contoh lain MgOH 2 kali. Nah, walaupun jumlahnya ada 2, tapi kan tetap ada atomnya OH ya. Di sini Mg apa? Mg, lihat di kation. Oh, Mg magnesium. Jadi namanya magnesium hidroksida. Gampang ya? Tinggal kalau ada OH-nya itu tinggal tambahkan nama hidroksida. Itu ya. So, untuk asam dan basa ini sebenarnya nanti kita akan bahas lagi di kelas 2. Di materi asam basa sendiri ada, tapi ini kita harus seenggaknya tahu ya tata namanya, nama-nama senyawa asam, tata nama senyawa basa seperti apa ya. Oke, ada lagi banyak banget ya, memang banyak banget. Ini yang Ibu jelaskan juga yang dasar-dasar dulu, nanti memang ada yang lebih rumit lagi sebenarnya. Jadi kalian di kelas 3 kalian temuin ya. Oke, di sini lanjutkan tata nama senyawa hidrat. Hidrat itu artinya air. Air itu apa rumusnya? H2O. H2O ya, air itu H2O. Nah, nanti biasanya di senyawa-senyawa hidrat itu ada rumus H2O, ada airnya ya. Senyawa hidrat itu ciri-ciri kayak gitu. Jadi jumlah air sama senyawa yang terkandung itu dia dipisahkan dengan titik. Ini nggak kelihatan ya, ini ada titik nih. Jadi Na2CO3 titik SO 10 H2O gitu ya. Jadi titiknya di sini untuk memisahkan dengan airnya itu. Bagaimana aturan penamaannya? Jadi tuliskan dulu nama senyawa sebelum titik itu, kalian beri nama dulu nama senyawa sebelum titik itu, baru ditambahkan hidrat dengan sesuai jumlahnya. Ya, jumlahnya tadi seperti yang tadi, kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, yang kayak gitu ya. Misalnya di sini Na2CO3. Ini kan senyawa poliatomik ya, Na itu natrium, CO3 itu CO3 2- ya, ini kalian harus diuraikan gitu. Jadi ini namanya natrium karbonat. Jadi biasanya disatukan antara senyawa poliatomik dan airnya itu. Nah, terus senyawa-senyawa yang lain ya. Ini kan senyawa poliatomik, jadi aturan poliatomik. Jadi namanya natrium karbonat karena ada 10, hidratnya jadi deka. 10 itu kan deka. Deka hidrat gitu. Jadi namanya natrium karbonat dekahidrat. Contoh lain, CuSO4 2 kali, CuSO4 5H2O. Nah, CuSO4 itu kan dia termasuk ke dalam Cu-nya itu logam transisi. Berarti tadi pakai aturan yang logam transisi tadi ya. Ini cari dulu biloxnya kayak gitu. Jadi namanya tembaga 2 sulfat penta karena 5. Jadi namanya pentahidrat. Nah, yang lain-lain juga sama ya seperti itu ya. Kayak BaCl2 8H2O jadi barium klorida. 8 itu okta jadi oktahidrat. CuSO4 2H2O, CuSO4 2H2O. Jadi kalsium sulfat 2 itu dihidrat jadinya ya. BOH 2 kali 8H2O. Jadi OH itu kan hidroksida jadi barium hidroksida oktahidrat gitu. Jadi kalau kalian menemukan senyawa-senyawa hidrat kayak seperti tadi, nah di sini sedikit sebenarnya nih nanti akan dibahas lagi ya di kelas 3. Jadi ada penamaan, jadi nanti ada tata nama senyawa organik. Senyawa organik itu biasanya terdiri dari atom C, H, dan O. Nah, kalau ada senyawa-senyawa yang unsurnya terdiri dari C, H, dan O, itu termasuknya ke dalam sebutannya itu senyawa organik. Nah, aturannya banyak sekali. Di sini ada beberapa saja. Nanti memang lebih detail lagi akan dijelaskan di materi kelas 3 tentang tata nama ya. Kelas 2 juga nanti kalian ketemu tata nama senyawa hidrokarbon yang merupakan juga senyawa organik gitu ya. Jadi banyak sekali aturannya ya. Misalnya di sini C4 nanti namanya metana. Nanti ini dibahas lagi. Jadi ini kalian sekilas aja lah dari senyawa-senyawa yang kayak gitu. Ini nama-namanya seperti apa gitu ya. Kayak C6H6COH itu asam benzoat. Nah, ini nanti ini nggak bisa Ibu jelaskan sekarang secara detail. Jadi ya nanti ada
materinya sendiri. Ada sub materinya sendiri di kelas 3 ya. Jadi itu sekilas aja lah. Jadi kalian harus tahu juga senyawa organik itu seperti apa gitu ya. Nanti akan dibahas lagi di kelas 3. Jadi tidak bisa dijelaskan secara detail untuk sekarang. Jadi kalian cuma perlu aja mengetahui senyawa organik itu seperti apa ya. Kayak tadi C11H22O11 itu adalah sukrosa ataupun gula ya. Gitulah ya. Dah itu tadi tata namanya. Terima kasih ya. Jadi tadi perlu banyak latihan, supaya bisa menamai dari senyawa-senyawa kimia yang ada. Memang banyak sekali dan biasanya penyebutannya juga itu banyak ya. Ada yang IUPAC yang tadi kita pelajari, ada yang berdasarkan IUPAC-nya. Beda lagi kalau misalnya secara trivialnya atau nama dagangnya kayak C3COH itu kan kita nama IUPAC-nya asam asetat ya, tapi nama trivialnya itu adalah asam cuka kayak gitu ya, karena kan asam asetat itu terkenalnya kalau di nama-nama dagangnya itu adalah cuka gitu ya. Beda lagi itu kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya di luar Indonesia di barat tuh kan exit ya, jadi beda-beda lah kayak gitu. Jadi tata namanya beda-beda, tapi misal disepakati ikuti saja yang IUPAC ya tadi ya. Udah Ibu akhiri pertemuan kali ini tentang tata nama senyawa kimia. Semoga kalian paham. Jadi kalau misalnya memang belum paham atau mau ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa tanyakan di WA Ibu atau Google Classroom. Boleh. Oke, akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.